Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 2005, seorang anak diajak oleh ayahnya datang berkunjung ke sebuah tanah. Nah, si ayah kemudian berkata, "Nak, usia Bapak kayaknya nggak akan lama lagi. Bapak mau bilang bahwa inilah warisan Bapak untuk kamu. Tanah seluas 1.600 meter persegi. Tanah ini setelah Bapak meninggal nanti tolong diurus-urus surat-suratnya, balik namanya, kemudian kalau mungkin digarap ya karena begini dan begitu gitu ya. Begitu. Nah, ternyata benar, tak lama setelah itu ayahnya memang benar-benar meninggal dunia. Maka si anak Ipong setelah mengurus pemakaman ayahnya, setelah berakhir masa dukanya, itu kemudian datang ke kantor kelurahan. Pak, ini saya mau mengubah tanah saya, ini kan tanah patok, tanah petok gitu ya kalau di Surabaya itu. Tanah petok ini nomornya 761. Ini saya ubah mau jadi sertifikat hak milik. Tolong begini begitukan. Nah, Pak Lurah pada waktu itu yang namanya adalah Pak Lurah Harun, itu justru menolak dan mengatakan nggak bisa karena tanah 761 itu nggak pernah ada. Hah? Masa sih nggak pernah ada? Iya, memang tidak pernah ada. Tanah itu tuh nggak ada gitu. Pak Ipongnya bingung, kok tanah saya jadi tidak ada, padahal dokumen-dokumennya lengkap, petanya juga lengkap, jual belinya juga ada dan sebagainya. Kenapa tidak ada? Dan yang lebih menguatkannya lagi adalah bahwa Pak Ipong itu ditagih pajak 30 juta sebulan untuk tanah itu. Dan dia sudah membayarnya bertahun-tahun. Makanya Pak Ipong berpikir ya nggak apa-apalah, walaupun tidak terdaftar, setidaknya dengan dia bayar pajak itu adalah pembuktian bahwa negara mengakui kepemilikan sah tanah itu adalah untuk dirinya. Tapi tak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba di tanahnya itu didirikan wihara. Wiharanya kecil. Lah, kok malah didirikan wihara? Dia bertanya ke sana ke sini juga tidak ada yang bisa menjawabnya, dan karena itu ya udah dia pikir itu adalah tanah miliknya, kemudian dia pagarin. Tapi ketika dia memagari itulah dia kemudian dipidanakan karena alasan merusak properti orang lain. Lah, dia malah makin bingung lagi, saya bayar pajak tapi kemudian itu dianggap tanah milik orang lain. Belakangan diketahui oleh Pak Harun itu, Pak Lurah yang sekarang jadi camat, Pak Harun itu diduga telah mengganti nomornya dari nomor 761 menjadi 701. Jadi tanah itu menjadi tanah hilang. Nah, setelah diganti itu kemudian dijual kepada pihak lain. Ada dua orang pengusaha etnis Tionghoa di sana yang segera membeli tanah itu dan kemudian menjadikannya sebagai wihara. Dan kemudian minta sama aktivis-aktivis Buddhis di Taiwan minta dana 160 miliar untuk membangun sekolahan di sekitar sana juga. Nah, ini Pak Ipongnya jadi bingung, ini tanah-tanah saya yang bayar pajak juga, kemudian malah menjadi milik orang lain, dan ditambah tahun 2017 tiba-tiba terbitlah sertifikat tanah. Tapi sertifikat tanah itu mengatasnamakan dua orang pengusaha yang tadi itu. Pak Ipongnya bingung, saya nggak punya apa-apa, padahal ini adalah tanah miliknya. Dan ada dokumennya, dan ada petanya, dan ada akta jual belinya. Semuanya sudah ada. Alasan belum ada SHM karena pada tahun 1997 sampai tahun 2005-an, SHM itu belum benar-benar disosialisasikan dan belum benar-benar jelas pada waktu itu gitu. Nah, tapi kenapa tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Nah, ini adalah salah satu masalah di Indonesia, di mana tanah kita bisa aja diserobot sama pihak lain. Tanah kita yang sudah memiliki sertifikat, sudah memiliki legalitas, semuanya bisa sirna kalau ada pihak lain yang tiba-tiba mengklaim dan dia itu memiliki kekuatan. Dan kasus Pak Ipong ini sampai sekarang masih berjalan dan masih beruntung. Karena apa? Karena beliau juga punya power. Di tempat lain, misalkan di Bengkulu Selatan, itu ada kejadian, ada warga masyarakat memiliki tanah pertanian dan mereka sudah menggarapnya. Mereka sudah punya legal, dokumen-dokumen legalnya. Mereka sudah punya semuanya. Pas lagi menggarap, tiba-tiba ada bulldozer. Nih, bulldozer itu menghancurkan lahan pertaniannya tiba-tiba dan secara sepihak. Petani itu komplain, kenapa? Oh, ini dari perusahaan sawit milik PT ABS. PT ABS ini adalah milik dari Aji Sumargo yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Denny Sumargo, tapi dia itu adalah seorang tersangka korupsi. Dia bersama beberapa kerabatnya itu tersangka korupsi dan pencucian uang. Nah, dia punya perusahaan namanya ABS, tiba-tiba menggeruduk lahan warga secara sepihak, kemudian dijadikan sebagai lahan sawit miliknya. Dan yang lebih miris apa Baraya? Ketika warga itu komplain, warga itu protes, menuntut haknya,
ditembak dong, ditembak. Ya, ini kejadiannya sudah terjadi dan sekali lagi Baraya jangan anggap ini adalah kejadian yang di luar sana, yang jauh dari sana dan sebagainya sehingga ini adalah sesuatu yang tidak mungkin menjangkau saya. Tidak seperti itu Baraya. Di Indonesia ada banyak sekali sengketa lahan. Kementerian itu menyebut sengketa lahan itu mencapai 48.000 masalah pertanahan hanya di tahun 2024 saja. Dengan rincian kasus yang sudah tertangani yang dilaporkan itu 11.083. Pak Menteri pada waktu itu mengatakan bahwa sengketa lahan di tahun 2024 itu 79% itu sudah selesai. Tapi perkataan itu tuh sama sekali tidak menyenangkan Baraya. Justru kalau selesai itu ngeri. Karena apa? Karena namanya sengketa lahan, itu ada dua atau beberapa pihak yang mengklaim tanah yang sama. Jadi ketika masuk ke dalam pengadilan, salah satu pihak benar-benar menguasainya, yang lain sama sekali tidak mendapatkannya. Walaupun itu adalah haknya. Dan itu dianggapnya selesai di pengadilan. Sama kayak yang Ipong tadi, atau kayak teman saya kejadian. Ini teman saya gitu ya di Lembang. Dia beli tanah impiannya. Pas dia beli, oke, baik-baik saja, dia dapat sertifikatnya, dia dapat apanya, tapi belakangan diketahui bahwa si penjual itu menjual sertifikat tanahnya itu ke 8 orang berbeda dengan masing-masing punya sertifikat. Jadi pas mau dibangun, rebutan, nggak bisa, ini tanah saya, 8 orang rebutan tanah yang sama. Dan diadili, diselesaikan di pengadilan, iya diselesaikan di pengadilan, tapi akhirnya jadi kayak gimana? Jadi akhirnya tanah besar itu dibagi ke 8 orang yang sampai sekarang masih bersengketa. Kenapa? Ya karena ada yang di tengah-tengah jadi nggak bisa akses keluar gitu. Dan tanahnya juga, ya ampun. Inilah kejadian di Indonesia, makanya Baraya harus benar-benar hati-hati apakah Baraya memiliki tanah yang tidak bisa diserobot oleh orang lain. Tapi bagaimana cara berhati-hatinya, jujur saya juga tidak tahu bagaimana caranya Baraya. Karena bahkan ketika Baraya memiliki sertifikat, bahkan ketika Baraya memiliki dokumen-dokumen, peta dari BPN dan sebagainya, belum tentu itu tuh diterima. Kalau sudah masuk pengadilan, kemudian Baraya bertemu dengan pihak yang lebih kuat, yang lebih besar, bisa aja berganti nama. Jadi ibarat properti Baraya dicuri, kemudian orang yang mencurinya itu justru mendapatkan legalitas atas kepemilikan dan Baraya diusir dari situ. Itu jumlahnya banyak di Indonesia dan sudah dikatakan masuk kategori lumrah. Kenapa masuk kategori lumrah? Karena keluarga yang menjadi korban dari sengketa lahan di Indonesia itu berjumlah 135.608 keluarga di tahun 2024. Mencakup lahan yang disengketakan itu 638.188 hektar. Nah, luar biasa kan? Dan kalau Baraya mau ngecek, ini ada data dari Konsorsium Pembaruan Agraria yang mendata sepanjang tahun 2023-2024 itu ada 5 provinsi paling besar yang sengketa lahannya itu gila-gilaan. Saya sebut 5 saja, sebenarnya di 33 provinsi di Indonesia semuanya ada. Tapi yang terbesar diantaranya yang pertama itu adalah Kaltim. Itu sengketa lahannya itu seluas 251.259 hektar. Kemudian ada 3.885 keluarga yang terdampak oleh masalah ini. Apa masalahnya di situ? Masalahnya adalah lahan-lahan warga itu menjadi dibangun infrastruktur dan kemudian penambangan batu bara. Itu di Kalimantan. Kemudian posisi kedua yang paling banyak itu ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sengketa lahan 75.785 hektar. Dengan korban keluarganya itu ada 17.889 keluarga disingkirkan. Apa yang menjadi lahan sengketa di situ? Itu kebanyakan adalah pembukaan lahan dan area pertambangan. Pembukaan lahan sawit dan area pertambangan. Ya, begitu ya. Jadi tanah diserobot, tanah sengketa dan lain sebagainya itu di situ. Kemudian yang ketiga Provinsi Riau. Ada 60.955 hektar dengan keluarga yang terdampak yang menjadi korban itu 6.992 keluarga. Kebanyakan masalahnya itu adalah rebutan lahan sawit. Ya, direbut lahan oleh sawit gitu ya. Kemudian di Sumatera Utara, nah provinsi kesayangan kita akhir-akhir ini
Tanah sengketanya mencapai 34.090 hektar dengan korban 11.148 keluarga. Dan kebanyakan balik lagi ini juga adalah masalah sawit. Dan kemudian yang berikutnya adalah Jambi. Jambi itu ada 22.000 hektar, tepatnya 22.433 hektar dengan korban terdampak 6.061 keluarga. Dengan penyebab utamanya itu adalah lagi-lagi masalah sawit. Nah, jumlah keluarga yang jadi korban tuh segitu banyak Baraya, dan itu saya hanya sebutkan 5, bukan 33 provinsi di Indonesia. Sekarang Baraya balik lagi pikirkan, kalau Baraya punya lahan, Baraya punya properti, tiba-tiba diserobot, dan kemudian orang yang menyerobot itulah tiba-tiba yang diklaim oleh pengadilan sebagai pemilik secara legal. Bagaimana perasaan Baraya? Jumlahnya di Indonesia cukup banyak. Kenapa bisa seperti itu? Ya banyak alasannya. Di antaranya adalah karena administrasi dan pendataan tanah di Indonesia masih sangat-sangat bobrok. Kemudian ada banyak sekali mafia tanah di Indonesia. Saya tuh ngobrol di belakang layar dengan Pak Helmi Yahya dulu itu. Pak Helmi Yahya itu mengatakan hati-hati banget sama mafia tanah. Itu bahaya banget. Itu bajingan banget. Karena lagi-lagi kita tuh nggak tahu apa-apa, kita sudah memiliki sertifikat, kita sudah santuy-santuy, tiba-tiba digusur, diambil tanah kita menjadi milik orang lain. Itu banyak kejadian seperti itu. 135 kepala keluarga itu bukan jumlah sedikit Baraya, itu banyak gitu. Mungkin Baraya yang tinggal di kota, Baraya yang merasa dirinya menjadi lebih aman gitu, karena kebanyakan memang di pedesaan gitu, kebanyakan di sekitar area-area persawahan, area perkebunan dan sebagainya. Mungkin Baraya menganggapnya seperti itu, dan itu memang iya, karena sebagian besar masalah sengketa lahan dan konflik agraria di Indonesia itu memang ada di sekitaran situ. Tapi bukan berarti di kota itu aman Baraya. Kemarin sekitar seminggu yang lalu saya berdiskusi dengan seorang perwira tentara. Perwira tentara menunjukkan bukti-bukti dokumen kepemilikan tanahnya yang ternyata diserobot sama pihak lain. Gede banget itu. Dan itu di kota, itu di Jakarta. Nilai asetnya itu sekian triliun, 11 atau 15 triliun rupiah itu menjadi tanah sengketa juga. Tapi tidak dipublikasikan karena itu menyangkut masalah-masalah yang lebih, ya begitulah kurang lebihnya. Jadi saya sekarang mengajak kepada Baraya untuk bukan hanya lebih berhati-hati, tapi ayo kita perbaiki negeri ini. Bukan hanya Baraya menjadi putus asa dan lelah dengan berita-berita yang buruk yang selalu terjadi di Indonesia, bukan seperti itu. Tetapi karena masalah kita itu begitu banyaknya, maka membutuhkan lebih banyak pahlawan, membutuhkan lebih banyak solusi, membutuhkan lebih banyak orang-orang yang peduli untuk menyelesaikan masalah ini. Baraya hidup, dan sebentar lagi mungkin Baraya juga akan mati. Saya tidak mendoakan, cuman maksudnya mati itu kan adalah sebuah kepastian. Karena Baraya itu pasti akan mati, saya harap sih Baraya menjadikan hidup Baraya itu lebih bermakna. Dengan apa? Dengan perjuangan, dengan manfaat, dengan kebaikan. Kan tentu saja kalau Baraya hidup dan matinya tidak berdampak pada orang lain, itu adalah kerugian yang besar. Mendingan Baraya hidup, kemudian berdampak buat orang lain, memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Baraya yang ahli hukum, silahkan ngoprek masalah ini. Baraya yang influencer, silahkan angkat tema-tema yang semacam ini untuk memberikan kesadaran dan penyadaran kepada masyarakat. Kita membutuhkan lebih banyak gerakan, kita membutuhkan lebih banyak orang-orang yang bisa menjadi pahlawan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.